dulu Lebaran ngapain aja? Eh, Sebenarnya Lebaran itu kan hari spesial ya. Jadi setiap tahun sih sebenarnya hari spesial buat aku dan buat keluarga juga dan buat teman-teman semua juga pastinya gitu. Ya nggak ada yang beda sih Lebaran tahun ini sama tahun kemarin karena kan tahun ini dan tahun kemarin kan sama-sama Lebaran di masa pandemi ya. Jadi ya memang nggak boleh terlalu berkumpul juga dan nggak bisa mudik juga. Apalagi aku udah semenjak pandemi ini Lebaran aku nggak bisa ketemu sama mama karena kan mama di Jepang jadi belum bisa ke Jepang juga untuk sekarang ini gitu loh karena kondisi di Jepang juga sekarang lagi lockdown. Dia lagi lockdown sekarang jadi masih masih on off sih maksudnya, tapi katanya sih kemarin terakhir aku kontekan sih lockdown gitu jadi kayak memang belum memungkinkan lah kondisinya untuk saya pulang ke Jepang gitu. Nah, sekarang di Indonesia Lebaran aku kemarin kebetulan sama papa malah sama papa yang di Indonesia, terus sama keluarga mama juga dan keluarga-keluarga lainnya juga. Jadi kali ini memang nggak terlalu berkumpul dan nggak kemana-mana sih gitu. Yang penting silaturahmi, yang penting kan saling memaafkan aja gitu. Jadi sekarang juga kan nggak boleh terlalu berkerumun juga. Jadi sebisa mungkin aku pengen menjaga orang lain lah sebenarnya gitu loh. Karena kita selain menjaga diri sendiri kita juga harus menjaga orang lain. Berapa lama sih nggak ketemu mama? Hah? Berapa lama nggak ketemu mama? Udah 2 tahun, kayak terakhir itu ketemu ya pas 2019 Lebaran aku kebetulan di Jepang gitu sekalian show DJ kan waktu itu dan kebetulan di show DJ-nya itu di Tokyo habis Lebaran jadi sekalian aku Lebaran di sana gitu. Mengobati kerinduan gimana nih? Kenapa? Mengobati kerinduan sama mama? Aku video call terus kayak teleponan terus kayak ya lebih sweet sih jadinya kayak yang biasanya ngomongnya agak satu kata dua kata gitu, sekarang sama mama tuh kayak ngomongnya tuh agak dalam gitu loh jadi kayak banyak yang harus diobrolin jadinya kan karena udah lama nggak ketemu. Mama ngeliat penampilan kamu sekarang gimana mungkin? Hah? Mama ngeliat penampilan kamu sekarang ada komentar? Mama sih seneng ya gitu loh ngelihat aku seneng cuman mama sih selalu nyampein ke aku jangan sampai membuat diri aku berat gitu. Jadi mama tuh pengennya tuh aku berubah tuh memang bener-bener berubahnya tuh bener-bener pelan-pelan gitu. Jadi biar dia juga nggak mau anaknya karena kan dia yang lihat sendiri anaknya dari seperti apa gitu kan, dari yang dulu bener-bener nggak mau pakai baju perempuan, yang bener-bener nggak mau nggak mau dandan apalagi, dan sekarang mau sampai belajar ya ini aku masih belajar loh ya gitu. Jadi mama tuh justru seneng campur khawatir gitu loh. Ada apa nih anak gue di Indonesia gitu loh. Seneng sebenarnya sama perubahan aku, tapi kayak dia satu sisi dia khawatir sama perasaan aku juga gitu loh. Dia pengen anaknya tuh jangan sampai tertekan gitu. Jadi aku kasih tahu ke mama sih gitu, mama, aku ngejalanin belajar ini selama ini di Indonesia itu nggak ada rasa tekanan dan tidak ada paksaan dari orang lain gitu loh. Dan aku juga tahu takarannya. Jadi makanya aku juga minta tolong sama semua orang untuk memaklumi kalau aku masih ada kekurangan dan lain-lain gitu. Jujur aku masih buka tutup juga gitu loh. Cuman walaupun aku masih belajar untuk lebih belajar untuk memakai hijab dengan menutup aurat ya gitu. Cuman aku juga sambil mentakar kondisi mental aku juga gitu loh, karena yang kayak gitu nggak bisa langsung instan juga kan. Kayak waktu rambut aku cepak di Indonesia aja, aku kan nggak tiba-tiba rambut aku panjangin, nggak tiba-tiba aku make up, nggak tiba-tiba aku segala sesuatu yang instan kalau nggak manjang kan percuma menurut aku. Jadi aku pengen ini tuh benar-benar manjang dan benar-benar menjadi sesuatu perubahan yang benar-benar bagus buat diri aku gitu loh, bukan menjadi nanti sesuatu yang aku benci gitu. Jadi makanya aku harus pelan-pelan dan harus sambil menyesuaikan sih gitu. Tapi masih suka risih nggak sama pandangan orang mungkin? Risih sama pandangan orang kayak dengan penampilan kamu yang sekarang gitu? Ada sih sebenarnya risih karena apa ya, dengan aku seperti ini tuh alhamdulillah banyak yang ngertiin, banyak yang baik juga, tapi ada juga yang malah lebih sensitif melihat kekurangan aku gitu loh. Karena udah berhijab kan harusnya nggak boleh kayak gini gitu. Sebenarnya bukan hijabnya kan, itu kan ke personality pribadi masing-masing gitu loh. Jadi aku nggak mau juga, makanya itu yang bikin aku juga masih hati-hati dengan berhijab gitu loh.
bukan berarti aku tidak mau merubah perilaku dan lain-lain, tapi ya kita semua manusia kan, pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan gitu, dan mungkin ada kekurangan yang aku nggak disengaja juga gitu loh. Nah ketika kayak gitu lebih baik dikasih tahu pelan-pelan, tapi jangan langsung menjudge, kok udah berhijab kayak gini, jangan kayak begitu gitu loh, karena hijab sama perilaku orang tuh menurut aku beda gitu, karena ini kan memang sebenarnya kewajiban seorang wanita dan ajaran agama Islam gitu loh. Kalau pribadi kan juga harus pelan-pelan kita perbaiki, kalau memang ada kekurangan tinggal dikasih tahu dengan baik aja gitu. Tapi makin mantap berhijab nggak sih? Nah, Apa proses Makin mantap berhijab nggak sih dalam konteks gini? Ketika Proses. kamu berhijab, kalau untuk aku sih ya, DJ aku tetap untuk sekarang ini aku nggak mau bilang aku nggak nge-DJ lagi, aku pasti masih nge-DJ lagi untuk sekarang ini ya, tapi nggak tahu ke depannya kan, karena itu pekerjaan, karena menurut aku DJ itu bukan pekerjaan yang apa ya harus aku tinggalin dengan kondisi aku sekarang gitu loh, kecuali aku dengan aku nge-DJ aku mabok-mabokan atau aku kayak berbuat maksiat dan lain-lain gitu loh. Memang tempatnya untuk tempatnya memang garis besarnya mungkin menurut orang lain mungkin agak tabu ya, maksudnya ada yang menilai pro dan kontra gitu, ada yang menilai negatif dan ada yang menilai biasa aja gitu, tapi menurut aku di situ itu bekerja profesional sebagai musisi gitu. Aku kan suka memainkan alat musik, bukan berarti aku misalnya ada orang yang berbuat negatif aku ikut-ikutan negatif gitu loh, karena aku memang kalau nge-DJ aja aku cuma minum air putih gitu kan. Nah jadi emang aku suka memainkan alat musik itu. Mungkin kalau misalnya memang aku nge-DJ pun karena tempatnya masih pro dan kontra, karena aku nggak mau ya agama aku ke bawah-bawah, aku mungkin kalau nge-DJ aku nggak akan pakai gitu loh. Dan aku juga bilang dari selalu ya, aku masih buka tutup, jadi aku nggak mau juga dibilang kok udah berhijab kayak gini, aku nggak mau juga, aku bener-bener hati-hati banget sih, karena ini aku pakai hijab pun memang belajar buat diri sendiri, bukan buat orang lain gitu loh. Jadi kalau untuk berhenti nge-DJ aku nggak ada niat berhenti sih untuk sekarang ini gitu, karena menurut aku kayak penyanyi aja, penyanyi juga kan nyanyi sambil pakai hijab nggak masalah, penyanyi dangdut atau penyanyi pop dan musisi lain juga sambil belajar juga kan, sambil memainkan keahliannya juga nggak masalah gitu, karena saya kan juga memang di situ hobi dan memang profesi dari dulu. Nah jadi menurut aku tinggal ini aja sih, tinggal menyesuaikan aja tempatnya gitu loh. Kalau memang tempatnya tidak pantas untuk memakai hijab ya aku nggak pakai. Evelyn sudah belajar Kenapa? untuk menutup aurat sekarang. Mhm. Nah, sedang dijalani, tapi untuk belajar membuka hati apakah sudah juga? Buka hati mah aku mah relatif ya, maksudnya ya kalau ada yang cocok jodoh ya ayo, ya kalau enggak ya udah. Tapi yang dekat-dekat, Kenapa? yang dekat-dekat Ya deket-deket ya doain aja lah, mudah-mudahan ada yang terbaik. ada target nggak? Pengennya sih nikah tahun ini sih, Berarti sudah ada targetnya. pengennya ya, tapi masih belum tahu lah. Apa sih yang sudah ada yang gitu ya? Yang deket mah ya ada aja lah ya, yang namanya hidup ketemu sama orang kan, tapi kan belum tahu serius atau enggak gitu loh. Aku tuh udah pengennya sayang-sayangan doang gitu loh, karena udah 29 juga kan aku, jadi ya udah pengennya sih yang serius, pengen nikah, pengen punya anak. Tapi mama udah nanya-nanya gitu nggak sih? Tapi mama udah ada nanya-nanya soal pasangan? Udah, mama udah nanya gitu loh kan, mama bilang juga gitu kan, kamu nggak akan, maksudnya nggak akan selamanya muda gitu loh, pasti ada nanti masa tua yang harus ada sosok seorang anak dan lain-lain, jadi ya memang harus dipikirkan juga. Oke, siap ya. Oke, thank you. Hari ini mau kemana? Hari ini aku mau ada Oh iya. ketemu